Oke, Oke, wes. yuk kita berdoa. Bapak dalam surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan di dalam ruangan ini untuk mendalami akan firman Tuhan, terkhususnya dari surat Filipi. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang ingin belajar firman Tuhan, dan terlebih lagi hati yang ingin merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami terus-menerus mengejar kesempurnaan di dalam Kristus. Buka hati dan pikiran kami dan berikan hamba-Mu kekuatan baik jasmani maupun rohani untuk memberitakan firman Tuhan di dalam sekitar 1 jam ke depan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam proses bergabung, kiranya Tuhan menyertai mereka sehingga boleh bersekutu bersama kami di ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan PA kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, saya share screen dulu. Nah, hari ini temanya kerjakan keselamatanmu. Memang dari kalimat ini, frase ini seakan-akan dia mengatakan bahwa keselamatan itu sesuatu yang harus kamu kerjakan. Jadi image-nya adalah kamu bekerja supaya kamu bisa selamat. Nah, itu yang kita akan coba dalami hari ini. Nah, jadi di dalam Filipi bagi hari ini yang kita akan bahas dari Filipi 2, 12 dan 13. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu tidak baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi mari kita sedikit flashback di PA yang pertama, tentang di pasal-pasal yang pertama awal-awal sekali begitu. Jadi Allah telah memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada jemaat Filipi yang dampaknya apa? Yaitu damai sejahtera dan kasih karunia Allah itu yang membawa mereka jemaat Filipi kepada Kristus, jadi mereka bisa menerima Kristus, mereka bisa mengenal Injil, mereka bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian mereka hidup di dalam Kristus, menikmati segala macam berkat rohani yang Allah Bapa sediakan bagi setiap orang yang percaya. Nah, di dalam Filipi 1 ayat 6 kemudian dikatakan Allah telah mengerjakan suatu pekerjaan baik, dikatakan demikian. Dalam jemaat Filipi, dan dia akan tetap bekerja terus hingga hari Kristus Yesus. Jadi janji Allah adalah dia tidak akan berhenti bekerja. Jadi ketika Allah sudah memulai sebuah pekerjaan yang baik di dalam diri orang percaya, dia akan terus mengerjakannya hingga nanti hari Kristus Yesus begitu. Artinya pun ketika nanti kita mati, bukan berarti Allah berhenti bekerja, tetapi dia terus bekerja. Bahasanya kadang kematian itu kan menidurkan kita, ya kita tidur begitu, tetapi bukan berarti Allah berhenti bekerja. Kalau kita mati Allah berhenti bekerja, celaka, kita tidak dibangkitkan nanti begitu. Jadi kita terus bekerja hari Tuhan. Artinya apa? Kematian kita pasti sementara begitu. Baik kematian orang berdosa maupun kematian orang benar secara jasmani akan sifatnya sementara, semua akan dibangkitkan dan kemudian diadili. Cuman final destination-nya, destinasi terakhirnya akan berbeda. Nah, Paulus mendoakan jemaat Filipi agar terus mereka diberikan satu pengetahuan yang benar dan segala pengertian yang baik, yang kudus, sehingga mereka bisa memilih apa yang baik di dalam kehidupan mereka, memilih apa yang benar di hadapan Tuhan, memilih apa yang kudus di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka mengerti ini yang salah, ini yang baik, ini yang Allah berkenan,
untuk dilakukan, dan ini yang Allah tidak berkenan untuk dilakukan. Dan Paulus sendiri juga menjadi sebuah teladan bagi kehidupan jemaat Filipi, begitu, bahwa dia seorang yang kemudian menderita oleh karena Injil, tetapi penderitaannya itu tidak menjadikannya sosok yang kemudian mengasihani diri, lesu, hilang semangat, dan sebagainya, tetapi dia tetap bersuka cita. Kenapa? Justru di dalam pemenjaraannya, ketika segala keterbatasan Paulus untuk bekerja itu muncul, dia dibatasi. Tetapi melihat jemaat Filipi yang taat, yang bertumbuh, dia melihat ini ada kuasa lain, ada pihak lain yang bekerja yang tidak menggunakan saya, Paulus, karena saya secara jasmani di penjara, tetapi saya tidak bisa bekerja lagi bagi jemaat Filipi, tetapi jemaat Filipi seakan-akan mendapatkan dampak sama seperti ketika saya bekerja. Kenapa? Karena bukan Paulus yang bekerja, tetapi Allah yang bekerja. Paulusnya tidak bisa bekerja, tetapi Allahnya tidak dibatasi oleh Paulus. Dia terus bekerja. Nah, di situ justru Paulus melihat ketika pekerjaan Tuhan tetap berlangsung tanpa dirinya, itu sangat menghibur dia. Artinya apa? Artinya dia melihat bahwa jemaat Filipi benar-benar orang yang dipelihara oleh Tuhan. Justru dari mana? Justru karena ketidakberadaan dia, Paulus mendapatkan keyakinan yang lebih lagi. Begitu. Nah, cuma permasalahan kemudian adalah dinyatakan bahwa hidup di dalam Tuhan itu penuh dengan tantangan yang mencoba untuk menghilangkan dan menghalangi pertumbuhan iman dan pekerjaan Tuhan. Itu akan selalu ada. Apapun itu, tantangan untuk menghilangkan iman. Begitu. Pak, iman kok bisa hilang? Saya tidak bicara masalah kekekalan, begitu, tetapi kita bicara masalah fenomena. Ada orang yang kemudian murtad dan sebagainya. Itu sekali lagi saya bicara masalah fenomena yang menghalangi, dan kemudian ada hal-hal yang selalu tantangan yang coba menghalangi pertumbuhan iman dan pekerjaan Tuhan. Maka Paulus menasihatkan untuk terus berusaha mempertahankan dan mengokohkan iman serta hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Saya dulu ngomong-ngomong sama teman yang fakultas ekonomi. Jadi untuk apa? Dia bilang begini, untuk apa sebuah perusahaan itu maju, gitu kan? Untuk dia ekspansi, oke? Saya katakan setelah ekspansi, terus setelah ekspansi, apa yang dilakukan kemudian? Perusahaan semakin besar, lalu apa yang dilakukan? Ya ekspansi lagi, terus ya ekspansi lagi. Sampai kapan ada ekspansi begitu? Saya dulu berpikir ini sebuah keserakahan. Tetapi semakin hari saya kemudian melihat bahwa apa? Bahwa kadang kita harus menyadari begitu. Di dalam sebuah bisnis ada kalanya ekspansi itu bukan untuk memperluas, tetapi sekedar untuk bertahan hidup, gitu. Dalam hal ini pun kadang sama. Ketika kita tidak bertumbuh, maka kita rentan untuk apa? Mengalami kemunduran. Gitu. Jadi kalau gereja stagnan, maka yang terjadi segera adalah apa? Kemunduran. Jadi bagaimana gereja mempertahankan kehidupan gerejawinya? Ya dia harus maju. Begitu. Tidak bisa stagnan. Terutama maju di dalam kualitas, begitu. Bukan, maka gereja tidak bisa didesain untuk apa? Asal jalan. Nah, karena kehidupan iman itu kemudian mempertahankan dan mengokohkan iman itu berat, penuh dengan tantangan, maka diperlukan sebuah komunitas yang mendukung. Ayo sama-sama, kita itu orang lemah, begitu loh. Maka saya katakan di dalam sebuah pemuritan, kita harus berani otentik apa adanya kita, tetapi bukan sekedar apa adanya kita,
di dalam keapa-adaannya kita itu, keotentikannya kita itu bukan keotentikan yang sifatnya manipulatif dalam arti aku ya begini, kamu mau terima ya sudah, begitu kan? Bukan begitu, tetapi apa adanya yang ada apanya. Ada apanya apa? Ya ada karena ada Kristus di dalam begitu. Saya ini ada Kristus di dalam loh, tetapi saya lemah, yuk sama-sama begitu. Menjadi otentik dan menerima orang yang otentik. Bukan memanipulasi orang otentik, dia mengaku kelemahannya dia, disebar-sebarkan, malah dijauhi. Nah, itu yang memanipulasi keotentikan orang. Begitu. Tetapi kita juga tidak boleh memanipulasi keotentikan diri. Artinya apa? Ya itu tadi yang saya katakan, saya maunya begini. Bisanya begini, ya sudah, begitu kan? Anda harus terima. Nah, kita ada, bukan sekadar apa adanya, kita ada apanya. Kita ada Roh Kudus di dalam kok. Artinya kita punya kemampuan sosok yang mendukung kita untuk apa? Berkembang begitu dan bertumbuh. Kita punya. Tetapi how to-nya itu bagaimana menjalaninya itu yang kita membutuhkan komunitas yang saling mendukung begitu. Nah, sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah membutuhkan komunitas bukan berarti bergantung pada komunitas. Itu dua hal yang berbeda. Pertumbuhan kita tidak bergantung pada komunitas. Ingat, pertumbuhan kita membutuhkan komunitas, iya, tetapi tidak bergantung pada komunitas. Contoh orang yang tidak punya komunitas tetapi bisa bertumbuh dengan baik siapa? Yusuf, perjanjian lama. Komunitas orang percaya macam apa dia yang punya di Mesir? Tidak ada lah, begitu. Orang yang menyembah Tuhan aja baru berapa orang ya? Tidak sampai 70 lah. Begitu kan waktu keluarga Yakub pindah ke Mesir kan 70 orang lah. Ini kan masih beberapa puluh tahun sebelumnya begitu. Mungkin belum ada 70 orang. Yusuf tidak punya komunitas yang mendukung begitu. Dia lonely di tengah budaya pagan politeisme Mesir, di tengah itu rumah Potifar dan sebagainya. Tetapi toh dia tidak jatuh begitu. Kenapa? Karena pertumbuhan tidak bergantung pada komunitas. Meskipun secara umum membutuhkan komunitas. Dan prinsip utama di dalam relasi, di dalam komunitas itu adalah bagaimana kita meneladani inkarnasi Kristus. Yang secara relatif detail sudah saya terangkan kemarin. Jadi karena Allah telah mengawali sebuah pekerjaan baik dan Allah terus bekerja di dalam diri kita, dan Allah telah memberikan hasil, itu yang dirasakan oleh jemaat Filipi. Allah telah memberikan wawasan dan teladan melalui Paulus yang meneladani Kristus. Allah juga setelah memberikan komunitas yang meneladani Kristus di dalam gereja Filipi. Allah yang memberikan visi harus serupa dengan Kristus. Maka ya jangan berhenti berjuang. Maka tetaplah berjuang di dalam iman. Nah, itu yang kemudian Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, di dalam bahasa asli dan Inggris, terjemahannya sedikit terbalik begitu. Jadi yang waktu aku masih hadir itu tidak di belakang, tetapi di tengah. Jadi itu terjemahannya NIV. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Jadi, oleh karena saudara-saudaraku, engkau sudah selalu senantiasa taat. Taat tidak ketika aku ada, tapi lebih lagi ketika aku nggak ada. Nah, lanjutkan untuk mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi Paulus memberikan kesaksian macam apa? Jadi orang-orang Filipi ini adalah orang-orang yang taat. Jadi ketika Paulus mengatakan engkau senantiasa taat, itu bukan sebuah perintah lebih tepat, tetapi lebih tepat sebuah kesaksian. Kamu sudah taat sebelumnya, gitu loh. Makanya ada hasil kan, pertumbuhan rohani sampai ada orang-orang yang bisa jadi penatua, begitu.
yang berkualitas, itu menunjukkan bahwa apa hasil dari ketaatan-ketaatan. Gitu. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada ajaran-ajaran para rasul. Jadi sejak awal ini yang terjadi di dalam jemaat Filipi begitu. Mereka awal hormat terhadap para rasul dan ajaran-ajaran mereka itu sudah nampak di dalam kehidupan jemaat Filipi. Penafsir mengatakan demikian. Mereka menghargai karya Allah yang disampaikan melalui Paulus begitu. Jadi ketika dia melihat Paulus, dia tidak melihat Paulus hanya sekedar melihat Paulus saja, tetapi dia melihat ini alat yang Allah berikan untuk menjadi berkat rohani bagi kita begitu loh. Seringkali itu begitu yang jadi mereka memandang rasul sebagai sosok yang pemimpin yang akan membawa mereka kepada Kristus dan mereka taat kepada pemimpin itu begitu. Nah, saya tidak membahas apakah berarti kita harus serta-merta taat kepada pemimpin rohani kita. Ya katakan iya dan katakan ya hati-hati begitu. Karena kalau iya karena apa? Karena di Ibrani pun mengatakan hendaklah kau taat pada pemimpin-pemimpinmu yang berjuang mati-matian demi apa? Demi imanmu begitu. Nah, tetapi di sisi lain juga ada pemimpin-pemimpin palsu yang ajarannya tidak beres. Begitu. Nah, itu yang kita mesti hati-hati. Tetapi ketaatan terhadap mentor yang benar, sekali lagi tolong garis bawahi highlight kata yang benar, pemimpin yang benar menjadi salah satu saluran berkat Tuhan untuk seseorang bertumbuh begitu. Dari situ Tuhan menghargai orang-orang yang dipakainya dan membekali orang-orang dipakainya dengan apa? Dengan otoritasnya. Kalau kamu tidak menghargai orang yang saya utus, jangan harapkan mendapatkan berkat dari orang yang saya utus begitu. Bukan untuk meninggikan pemimpin rohani di atas segalanya, enggak, karena ada pemimpin-pemimpin palsu yang kemudian beredar dan hidup merusak ajaran-ajaran di dalam gereja. Dan ketika mereka tidak taat, ketika mereka taat kepada pemimpin yang salah, hasilnya juga salah begitu. Jadi hati-hati. Nah, senantiasa artinya apa? Ketaatan jemaat Filipi itu adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus gitu. Terus-menerus sampai kapan? Ya, terus-menerus. Baik waktu Paulus ada, maupun ketika Paulus nggak ada. Ketaatan-ketaatan mereka adalah ketaatan-ketaatan yang tidak perlu diawasi. Gampangnya gitu. Mereka diawasi, ya produktif. Produktif dalam arti pelayanan, produktif dalam arti proses pertumbuhan rohani, dan seterusnya. Jadi meskipun Paulus tidak ada, mereka taatnya sama. Tidak saya katakan bahkan dikatakan terlebih lagi. Mereka justru lebih taat lagi, begitu minimal sama. Mereka tetap taat dengan apa? Paulusnya di mana? Paulusnya tidak ada ya, dengan ajaran-ajaran yang ditinggalkannya, dengan pengajaran-pengajaran yang ada di dalam kitab suci, begitu. Artinya mereka melakukan apa yang benar itu dengan sesuatu, mereka tetap berada di jalur yang benar dengan semangat yang giat. Jadi ketika tidak diawasi, tidak apa-apa, ya mereka jalan seperti apa adanya, begitu mak. Tetap aja taat, begitu. Semangatnya juga tidak kurang, begitu. Kadang kan kita gini, gereja hari ini nggak demikian. Kita bergantung pada motor. Kalau ada yang bahasa Jawa itu ngopiai ya, apa ngopiai di sini apa ya? Yang Pak Har ada enggak Pak Har? Ngopiai bahasa Sunda apa? Ayo gitu loh. Ayo self group, ayo pelayanan, ayo. Nah, yang begitu loh. Bahasa Sundanya apa tuh kalau di sini ngomongnya begitu kan? Woro-woro. Hah? Woro-woro. Yang woro-woro begitu kan? Yang mendorong. Nah, kalau ada yang mendorong, ada yang woro-woro, ada yang ngasih contoh, kerja tuh, begitu. Tapi begitu motornya hilang, gitu kan? Ya hilanglah sudah, begitu kan? Pelayanannya hilang. Kenapa? Karena tidak ada motornya, pertumbuhannya juga berhenti dan sebagainya. Karena apa? Karena bergantung sama motor. Ini motornya di penjara, yaitu Paulus. Tapi
jemaat ini jemaat yang dewasa, mandiri begitu. Motor boleh nggak ada untuk sementara, tetapi heritage-nya itu kan warisannya begitu. Yang ditinggalkan kan pesan-pesannya kan tetap ada di dalam hati, dan itu yang terus dilakukan dengan semangat begitu. Jadi bukan ketaatan untuk menyenangkan Paulus, tetapi karena ada kesadaran rohani terhadap Allah. Nah, ini ketaatan yang benar-benar keluar dari hati yang mengasihi Tuhan dan rindu untuk bertumbuh. Bahkan ketika Paulus tidak hadir, justru mereka semakin memperhatikan dan taat. Maka Paulus mengatakan kamu senantiasa taat. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi justru perhatian mereka bukannya kendor ketika Paulus tidak ada, begitu loh. Perjuangan mereka untuk mempertahankan iman yang dipesankan di dalam Filipi 1:27 sampai 30 itu begitu. Justru bukannya hilang, kendor ketika motornya hilang begitu. Tapi karena motor itu ada di dalam hatinya dia, bukan di Paulusnya. Jadi ketika Paulusnya tidak ada, motornya masih ada di dalam hati. Mereka semakin taat, bahkan punya kewaspadaan lebih dari jemaat yang di Filipi. Hati-hati loh, ini tidak ada sekarang, tidak ada pemimpinnya loh. Maksudnya gini loh, apa ya? Kalau kita ada kadang kalau kadang itu kita ngandalin orang lain dalam arti begini, nanti kan ada yang ngingetin begitu kan, maka kita tidak perlu ngingetin, nggak perlu ingat karena toh nanti ada yang ngingetin begitu. Tapi ketika tidak ada yang ngingetin, nah kita kan kadang nanti tidak ada yang ngingetin, saya harus harus ingat-ingat sendiri. Nah begitu. Jadi karena tidak ada yang ngingetin ya sudah, jangan salahkan saya. Kenapa? Karena tidak ada yang ngingetin. Bukan demikian jemaat Filipi. Jemaat Filipi karena tidak ada yang ngingetin nih, berarti sekarang saya harus ingat dengan sendirinya. Jangan lagi mengandalkan orang lain begitu. Jadi kalau mentornya tidak ada, ya jangan sampai undur begitu. Tetapi saya harus berusaha lebih lagi seperti layaknya ada mentor begitu kan. Maka saya harus berusaha lebih keras lagi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kualitas yang sama, saya harus tidak lagi dibimbing oleh seorang mentor. Nah, kemudian Paulus menasehatkan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kamu itu sudah senantiasa taat. Jadi kerjakanlah keselamatanmu. Sekali lagi, satu hal yang harus kita ingat, seperti kembali ke pertanyaan tadi, kalau begitu, apakah keselamatan itu karena pekerjaan kita? Maka Paulus menasehatkan agar jemaat Filipi untuk mengerjakan keselamatan begitu. Mari kita kembali ke Efesus 1 ayat 1 tentang siapakah jemaat Filipi. Jemaat Filipi itu di dalam Filipi 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi jemaat Filipi yang dinasihatkan untuk mengerjakan keselamatan itu adalah orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya mereka orang yang sudah memperoleh keselamatan. Jadi tidak bisa kemudian dipahami mengerjakan keselamatan di sini supaya jemaat Filipi memperoleh keselamatan. Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka sebelum kalimat Paulus ini diucapkan, mereka adalah orang-orang yang sudah selamat di dalam Kristus. Jadi bukan di dalam pemahaman itu. Nah, kata yang dipakai adalah katergaseste, perintah yang dilakukan terus-menerus. Kata kerjanya ini, katergasomai. Maknanya itu, to perform, accomplish, melengkap, mencapai, achieve, accomplish menggenapi, melatih, to work out, to do something, sehingga
yang kemudian hasilnya nampak gitu loh. To fashion. Jadi kayak nasi dikasih lauk, kasarnya begitulah. Nah, seorang penafsir Kenneth West dia menerjemahkan, mengartikan dengan ini, to carry out the goal, to the goal, or carry to its ultimate conclusion. Jadi jemaat Filipi dinasihatkan untuk membawa keselamatan yang telah mereka peroleh itu kepada tujuan yang telah ditetapkan, begitu. Jadi mereka sudah punya keselamatan, tetapi belum sampai tujuan yang sempurna. Nah, itu yang suruh dibawa ke sana. Apa? Katakan itu menjadi serupa dengan Kristus. Ini tujuan seluruh pelayanan di dalam gereja. Baik pelayanan misi, pelayanan pembinaan, menjangkau orang apa? Supaya orang yang kita jangkau kemudian menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa kita membina diri? Supaya diri kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita melayani di dalam pelayanan agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus yang melayani. Di dalam pelayanan kita melayani agar orang yang kita layani itu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pelayanan selalu punya filosofi, pelayanan selalu punya tujuan. Nah, sekali lagi saya katakan, dia tidak sedang bicara di dalam konteks justification, tetapi dalam konteks sanctification. Bukan supaya mengerjakan keselamatan, bukan supaya dibenarkan di hadapan Tuhan, enggak. Tetapi supaya kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Nah, ilustrasi yang biasa saya pakai itu yang biasa dipakai sama guru-guru saya itu apa? Dulu PMP sih, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, ilustrasinya kan ini kan ilustrasinya lah. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan di segala bidang, untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Saya sampai hafal ini. Begitu kan pelajaran SD begitu. Kita sudah dimerdekakan begitu. Jadi mari kita isi kemerdekaan kita dari dosa itu dengan sesuatu pembangunan di dalam segala bidang kehidupan kita. Pola pikir kita, perasaan kita, hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Benahi emosi kita, benahi pola pikir kita, benahi dimensi sosial kita, dimensi manajemen waktu kita, tujuan hidup kita, berkeluarga, dimensi profesi kita, kehidupan gereja kita dan seterusnya begitu. Itu yang di segala bidang dipusatkan pada Kristus. Jadi ketika seseorang hidupnya terpusat di dalam satu titik yaitu Kristus, hidupnya langsung kompleks gitu. Karena Kristus yang satu itu tidak hanya di dalam satu area kehidupan kita, area rohani aja, enggak. Tapi satu Kristus yang satu itu harus berada di dalam seluruh area kehidupan kita. Gitu. Jadi enggak bisa saya bergereja kayak Kristus tapi berbisnis kayak setan begitu misalnya begitu. Nah, maka di dalam keselamatan teologi reform mengenal satu istilah prinsip already but not yet. Kita sudah selamat belum? Already. Kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Already, yes, begitu. But, nah kok saya masih bergumul dalam dosa? Yes, because not yet, begitu kan? Keselamatan dikerjakan oleh Allah di dalam kekekalan, digenapi di dalam sejarah. Allah bekerja di dalam kekekalan. Dia menyelamatkan kita dan menghantar kita nanti sampai kita kembali kepada kekekalan. Tapi digenapinya di dalam sejarah. Kristus mati di dalam, berinkarnasi di dalam sejarah. Kristus hidup di dalam sejarah. Kristus mati dan bangkit di dalam sejarah. Dia naik ke surga di dalam sejarah. Roh Kudus turun dan bekerja di dalam sejarah. Demikian kita hidup kita. Kita accomplish, menggenapi, mencapai apa yang Tuhan inginkan, menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan Dia. Efesus 1:4. Itu sesuatu yang not yet begitu, tetapi kita already safe. Kita punya kemampuan dan dimampukan untuk itu. Kenapa? Karena bukan kekuatan kita sendiri yang bekerja, tetapi Kristus, Roh Kudus yang bekerja di dalam
diri kita gitu. Ada satu prinsip already but not yet begitu. Kita sudah selamat, tetapi masih perlu bergumul dalam dosa sampai apa? Sampai nanti Kristus datang kedua kali dan seluruh janji keselamatan itu akan digenapi. Sekali lagi harus kita ingat adalah apa sih? Janji keselamatan itu adalah terlepasnya kita secara total dari dosa dan bersekutunya kita secara total kepada Kristus, kepada Allah. Jadi bagaimana kita sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Jadi dosa di dalam diri kita itu bukan lagi tuan, tetapi musuh, tapi masih ada di dalam diri kita. Itu yang harus kita lawan, begitu loh. Jadi ketika kita menempel di dalam Kristus, begitu. Bukan ketika kita menempel di dalam Kristus otomatis di dalam sejarah ya, ruang dan waktu, dosanya jadi hilang, begitu. Tetapi ikut menempel bersama-sama dengan kita. Tetapi karena kita menempel dengan Kristus, dosa itu tidak lagi appropriate dengan kehidupan kita yang baru yang menempel, maka harus selalu perlahan-lahan kita singkirkan dosa itu dalam kehidupan kita supaya kita semakin appropriate, semakin cocok untuk dikatakan bersekutu dengan Tuhan, dan itu harus selalu kita kerjakan bergumul terus melawan dosa hari lepas hari. Kenapa? Karena already but not yet, begitu loh. Jadi setelah kita peroleh, kita nikmati, sudah kita nikmati. Harganya sudah lunas dibayar, tetapi kekudusan itu belum kita nikmati secara sempurna. Tetapi statusnya sebagai orang-orang kudus sama seperti jemaat Filipi sudah kita nikmati, statusnya. Kualitasnya nanti kita nikmati. Sekarang antisipasi itu. Dengan apa? Dengan mengerjakan keselamatan. Dengan apa? Dengan takut dan gentar. Nah, menariknya begini, kita diajarkan untuk takut dan gentar. Tetapi surat Filipi tidak bisa dipungkiri, itu surat sukacita. Begitu. Nah, jadi bagaimana kita memahami antara sukacita dengan takut dan gentar? Nah, kayak the fear of the Lord, begitu kan, takut kepada Tuhan. Takut macam apa? Gemeter, begitulah. Lalu bagaimana di dalam surat apa ya, lupa sampai Ibrani, kita datang dengan sukacita menghadap takhta Tuhan. Loh, tidak lagi takut untuk menghadap takhta Tuhan. Katanya suruh takut, tapi menghadap takhta Tuhan tidak takut, begitu. Itu paradoks. Kita sukacita, senang, begitu kan? Tetapi kesenangan itu membawa kita pada satu sikap yang hormat, begitu. Dan sebaliknya, sikap hormat itu, gentar itu, ketakutan itu membuat kita justru bersukacita. Kenapa? Saya takut loh sama orang ini, begitu. Saya takut sama Pak Presiden, gitu kan. Salah sedikit nanti di penjara misalnya, ya Presiden kita hari ini tidak begitu. Nah, saya kalau suruh menghadap Jokowi, saya jawab dengan takut dan gentar, begitu kan. Jangan sampai salah ngomong, begitu kan. Ketemu Pak Jokowi yang langsung salaman, kepala nunduk, masa, ayo bro, begitu kan. Aduh, berani tak begitu? Saya sih nggak berani, begitu kan. Tetapi ketika saya masuk ke istana presiden, saya bertemu dia muka dengan muka, takut dan gentar itu tetap ada, begitu. Tetapi di sisi lain apa? Sukacita. Kenapa? Karena saya bisa menghadap. Jadi saya takut dan gentar atau sukacita? Ya dua-dua. Kalau saya hanya takut, saya saya takut, tetapi saya bisa menghadap orang yang saya gentar, takuti itu. Dan dia tidak menakutkan, bukan sosok yang menakutkan, begitu. Itu sukacita. Itu paradoks dalam kehidupan kita, begitu. Ketika kita berrelasi dengan Allah, ada ketakutan, ada hormat, saya katakan bukan ketakutan, sorry, saya benahi kata-kata itu, begitu. Ada rasa gentar, takut, tapi dipahami dalam bentuk hormat terhadap Allah dan karyanya. Jadi menghadap, ya itu tadi. Dan itu yang seharusnya menjadi satu spirit kita ketika apa? Ketika kita beribadah hari Minggu. Even itu kita beribadah secara online, tapi kan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang waktu. Apakah kita beribadah secara online, kita bisa beribadah dengan takut dan gentar, sekaligus bersukacita. Allah telah mengerjakan keselamatan dalam diri jemaat Filipi.
Jadi penghormatan dan penghargaan yang layak kepada Tuhan adalah ketika kita mengerjakan keselamatan itu. Jadi mari kita mengejar pertumbuhan dengan serius. Kenapa? Karena itu sesuatu yang harus kita accomplish, kita genapi, kita capai di dalam kehidupan keselamatan kita. Dan itu secara mandiri, jangan bergantung kepada orang lain. Ya, sama seperti jemaat Filipi yang tidak bergantung kepada kehadiran Paulus, tetapi meskipun Paulus tidak hadir sekalipun, dia tetap bertumbuh secara baik di situ. Dan sekali lagi mengejar pertumbuhan tanpa diawasi. Kenapa? Karena itu keluar dari hati yang rindu untuk Untuk bertumbuh, untuk semakin serupa dengan Kristus. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya keluar dari hati. Kita tidak bisa mengerjakan keselamatan kalau itu tidak keluar dari hati. Karena apa? Karena kalau tidak diawasi tidak kerja, begitu kan? Tidak produktif, begitu. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hati yang mengejar keselamatan? Paulus menambahkan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik pekerjaan maupun baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi katanya energio, kan? Artinya itu, to be operatif, membuatnya menjadi berdampak. Jadi Allah mengerjakan sesuatu atau mengaktifkan sesuatu di dalam diri kita, sesuatu yang tadinya mati itu loh, sekarang diaktifkan oleh Tuhan begitu. Nah, God produce a certain effect in us. Allah menghasilkan suatu dampak tertentu yang pasti di dalam kehidupan kita. He exercises an influence over us as to lead a certain result in our mind, to will and to do. Dia memberikan sebuah pengaruh kepada kita yang memimpin kita untuk sebuah hasil tertentu di dalam pemikiran kita yang kemudian muncul di dalam apa? Sebuah kehendak dan sebuah tindakan. Nah, coba lihat Yohanes 3 ayat 18. Minta seorang baca yuk Yohanes 3 ayat 18. Saya istirahat sebentar. Minta tolong baca Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam... Sorry, bukan 18. Maaf. Ayat 8, Yohanes 3 ayat 8. Oh. Itu 18 itu tadi. Ya, sorry, ayat 8. Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dapat. Ya, jadi itulah kerja Roh Kudus begitu. Tidak kelihatan, tetapi hasilnya ada. Kita tidak tahu kita bicara konteks masa lalu ya. Kalau sekarang mah kita tahu, anak SD pun tahu angin bergerak dari mana ke mana ya toh. Angin kan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah kan begitu. Itu ajaran SD fisika. Tapi zaman dulu kan tidak begitu. Nah, tapi kita bisa tahu dampaknya, bendera berkibar, daun-daun bergoyang dan sebagainya, dan kita tahu arah angin dari itu begitu. Jadi Allah bekerja dengan apa? Memunculkan hasil di dalam kehidupan kita, memunculkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Nah, menariknya cara Allah itu adalah bukan sekedar memunculkan begitu, tetapi cara Allah bekerja adalah membawa kita untuk berkehendak dan bekerja. Jadi bukan kasih kita uang begitu ya, kasarnya kasih kita uang, tetapi menyuruh kita, memberikan kita pekerjaan.
memotivasi kita untuk bekerja, begitu. Dan sekaligus dia yang memberikan uangnya, begitu. Nah, jadi Allah membuat kita bekerja karena itu dari hati, membuat kita berkehendak. Jadi ketika kita berkehendak, itu munculnya dari siapa? Bukan dari kita, tetapi dari Allah sendiri yang mengerjakannya di dalam diri kita. Gitu. Dan itu bukan sebuah kekuatan jasmaniah yang memaksa kita. Kayak orang ditodong begitu kan, kalau kamu nggak melakukan ini tak tembak loh, begitu kan. Terus kita lakukan apa yang dia perintahkan begitu. Nah, bukan macam demikian begitu, tetapi dia memberikan menanamkan sebuah pengaruh rohani dan pengaruh moral yang mengubah hati kita, dan hasilnya apa? Hasilnya kerinduan dan perbuatan kita yang kemudian muncul begitu. Jadi bukan sebuah keterpaksaan, tetapi rindu untuk belajar firman, rindu untuk melayani, bukan terpaksa melayani, bukan dipaksa. Makanya ketika Paulus kemudian tidak hadir, jemaat Filipi tetap taat. Kenapa? Karena motornya di dalam hati, yaitu siapa? Roh Kudus yang memiliki menghasilkan, memberikan kehendak kepada jemaat-jemaat Filipi untuk apa? Untuk senantiasa taat. Jadi, tapi ada syaratnya bahwa kerinduan dan pekerjaan kita itu sesuai dengan hati dan kebenaran Tuhan. Kalau kerinduan kita dan pekerjaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya itu bukan dari Tuhan begitu, tapi dari mungkin yang lain atau dari keberdosaan kita. Jadi manusia tidak dapat menghasilkan dari dirinya sendiri untuk menginginkan dan melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan keselamatan tidak bisa bergantung dari usaha sendiri, tetapi dari Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Ya, membangkitkan kemauan kita dan kemampuan kita untuk kemudian dinyatakan di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi bisa enggak? Apakah seorang Kristen yang sejati dapat menjadi seorang Kristen yang pasif, tidak punya kehendak, tidak punya kerinduan, tidak punya will, tidak punya sesuatu yang effort, usaha yang muncul untuk mengejar sesuatu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan itu mengerjakan gitu di dalam diri kita. Kerinduan itu hasil, bukan sumber dari pekerjaan, itu hasil dari pekerjaan Tuhan. Bisa enggak seorang Kristen yang sejati dan menjadi seorang Kristen yang aktif? Tolong renungkan baik-baik satu hal ini. Nah, kemauan dan pekerjaan. Telenka to energen. Jadi memiliki kehendak, desire, memiliki harapan, memiliki gairah, memiliki cinta. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Begitu. Memiliki kesenangan untuk melakukan sesuatu. Memiliki cinta untuk taat, memiliki kesenangan di dalam ketaatan. Ada kerinduan, ada kesukaan, ada keinginan yang muncul dari diri manusia yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka kerinduan dan kesukaan dan keinginan tersebut tidak mungkin bertentangan dengan isi hati Allah. Kenapa? Karena yang mengerjakan Allah. Bagaimana Allah bisa mengerjakan sesuatu yang kemudian hasilnya bertentangan dengan kebenarannya sendiri. Jadi tidak mungkin begitu. Jadi bagaimana cara kita menguji? Jadi hati-hati dengan problematika epistemologi kita begitu. Nah, bukan berarti kalau saya punya keinginan untuk melayani itu otomatis kita sudah sesuai dengan isi hati Allah. Apapun itu pelayanannya. Yang penting hatinya melayani. Apapun yang dihasilkan dari hati yang ingin melayani berarti pasti betul. Itu kesalahan epistemologi. Kesalahan logika. Kenapa? Logikanya karena Allah bekerja duluan. Jadi bukan pekerjaan keinginan kita yang menghakimi pekerjaan Tuhan, tetapi kesesuaian dengan kebenaran firman Tuhan
pelayanan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, baru adalah keinginan yang muncul dari Tuhan. Kita bisa salah enggak? Bisa. Jadi ketika kita salah, diingatkan malah mendebat, enggak taat, enggak mau bertobat. Nah itu barangkali keinginan-keinginan yang enggak muncul dari kesesuaian dengan firman Tuhan. Kenapa? Mungkin dari aktualisasi diri begitu. Maka saya selalu katakan tidak bisa berprinsip yang penting hatinya. Hati manusia itu ada dosa. Hati manusia itu harus selalu diuji. Dengan apa? Dengan firman Tuhan begitu. Pekerjaan Allah dalam hati muncul dalam bentuk ketaatan dan perbuatan yang taat. Nah, apa yang kemudian Allah tanamkan terakhir untuk kita renungkan? Pertama-tama Allah menanamkan hati yang mencintai Kristus. Terlepas dari ini, di dalam sekolah-sekolah Yunani kuno, kurikulum pertama apa yang ditanamkan kepada murid-muridnya? Kalau Plato ya Plato, kalau Sokrates ya Sokrates. Bukan filsafat-filsafat dan pemikiran-pemikiran mereka yang ditanamkan. Tetapi kurikulum utama adalah mereka menanamkan cinta. Menanamkan cinta terhadap apa? Terhadap kebajikan, terhadap kebijakan, kepada Sophia. Makanya filosofia, mencintai hikmat, mencintai kebijaksanaan. Sama. Cinta itu mendorong orang bertahan dan terus mau belajar. Kita belajar tanpa cinta, mudah terdistorsi, mudah lenyap, mudah capek, mudah undur, dan sebagainya. Maka kurikulum utama anak-anak sekolah minggu seharusnya diajarkan bagaimana mereka mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Mencintai Tuhan bukan karena upah. Ayo lo, firman Tuhan hafal, nanti dapat poin, dapat upah. Itu bukan kurikulum utama. Kurikulum utama adalah bagaimana membawa mereka mencintai Tuhan, bukan mencintai berkat Tuhan. Mencintai bahwa mereka memiliki need love, hati yang membutuhkan Tuhan, hati yang membutuhkan Kristus. Cinta itu ada cinta yang membutuhkan, misal begini. Cinta itu memberi, Pak, betul, cinta itu memberi, tetapi ada cinta yang need love, dan itu tidak salah. Bayangkan ya kalau pasangan kita pergi, terus maaf, kita ngomong sama pasangan kita, saya tidak butuh kamu, kamu pergi aja, mau pulang kapan terserah lah. Coba ngomong gitu. Ma, papa kerja dulu ya. Oh ya, kalau belum dapat uang, jangan pulang ya, segitu ya. Saya tidak butuh kamu kok di sini begitu. Jadi jangan khawatir, kamu tidak pulang-pulang tidak apa-apa. Yang penting saya memberi dukungan buat kamu. Nah, coba kita dibegitukan ya. Sakit hati nih, istri cinta enggak sama saya gitu. Tapi ketika dia cinta, Pak, kamu kerja oke, saya dukung kamu kerja, saya doakan, tapi cepat pulang ya, kami membutuhkan kamu di sini. Itu menyegarkan kita loh. Cinta semacam itu yang Tuhan inginkan dari kita. Need love, cinta yang membutuhkan Tuhan. Tuhan, saya mencintai kamu, saya butuh kamu. Saya bukan sekedar ingin memberi kamu, tetapi saya ingin menerima sesuatu dari kamu. Whatever it is, apapun yang kamu berikan kepada saya ingin terima itu. I need you. Cinta semacam itu yang seharusnya ditanamkan di dalam kurikulum-kurikulum kita, di dalam kurikulum keluarga kita, mencintai cinta yang membutuhkan Tuhan. Setelah itu juga give love. Bukan sekedar membutuhkan Tuhan, tetapi ketika Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, kita kembalikan itu kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai dasar, sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan selalu tanamkan dalam hati jemaat Filipi ketika tidak ada mentor, tidak ada Paulus. They need love. Cinta yang membutuhkan Kristus ada di dalam dirinya. Dan mereka terus melayani. Terus ikut ambil bagian di dalam penderitaan Paulus, melayani Paulus. Kenapa? Karena mereka juga bukan cuma sekedar punya need love, cinta yang membutuhkan, tetapi mereka punya give love, cinta yang memberikan cinta.
kepada orang-orang yang dikasihi, kepada Tuhan yang dikasihi. Dan cinta itu membawa kita bersekutu dengan pribadi yang kita cintai. Maka Paulus kemudian mengatakan di Filipi 3, 10-14, aku mengejar, minta seorang baca dah. Filipi 3, 10-14. 10-11 aja dah, 10-11 aja. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya tidak akan dalami ini karena ini ada sesi lain. Tetapi begini, kalau kita mencintai seseorang, begitu kan? Nanti yang baca Opa ya, gitu kan? Nah, saya tanya sama Opa nih. Dulu waktu pacaran sama Oma, Opa dulu wawancara sebentar Opa ya, Pak Arianto ya. Ya, siap. Dulu menikah dulu baru mencintai Oma atau mencintai Oma dulu baru menikah, Opa? Cinta dulu toh. Betul, cinta dulu begitu. Nah, ketika Opa mencintai Oma begitu kan, pernah enggak punya pikiran karena saya mencintai Oma begitu kan, ya sudah saya akan jodohkan dia dengan orang lain. Pernah enggak punya pikiran? Wah, enak ya. Enggak toh. Tapi gimana, Opa? Bagaimana aku merebut dia? Nah, begitu kan. Kalau ada saingan, wah ada yang coba ngelirik-ngelirik, wah diajak saingan gitu, Opa ya. Iya. Karena cinta itu membuat kita bersekutu, bersatu, mendorong kita bersekutu dan bersatu dengan pribadi yang kita cintai. Kalau kita mencintai Kristus, kita akan terdorong untuk bersekutu dengan Dia, mengejar Dia, ikut ambil bagian di dalam penderitaan Dia. Itu yang Paulus lakukan. Dan kemudian apa? Kayak orang punya, dan itu mengubah dia menjadi seorang pribadi yang seperti yang dia cintai. Gitu. Kayak orang punya idola begitu kan, kayak kita bajunya kemudian jalannya pun disesuaikan dengan idola kita dan sebagainya. Mencintai itu mendorong kita menjadi pribadi yang seperti pribadi yang kita cintai, mendorong kita untuk semakin serupa dengan Kristus, mencocokkan diri dengan Dia. Itu yang membuat kita mengerjakan keselamatan tanpa takut dan gentar, tetapi sekaligus sukacita, mandiri tanpa harus didorong-dorong oleh orang lain, tetapi kita dengan sukacita, sukarela mencari Kristus. Kita belajar firman Tuhan, kita berusaha untuk melakukannya, berusaha untuk terus bersaksi, bertumbuh, dan seterusnya, meskipun kadang kita sendiri. Di masa pandemi PSBB dulu kita sendiri, mentoritas hamba Tuhan relasi jarang. Tetapi apakah kita di dalam kesendirian itu mengejar keselamatan, mengerjakan keselamatan kita dengan sukacita, takut, dan gentar. Seperti jemaat Filipi yang tanpa kehadiran Paulus, tetapi dengan kehadiran Kristus membuat dia punya dorongan, kemauan untuk terus bertumbuh. Mari kita renungkan, apakah kita yakin akan keselamatan kita? Kalau kita yakin, mengapa kita yakin bahwa kita telah diselamatkan? Apakah kita menghidupi keselamatan kita dengan kasih dan hormat kepada Tuhan? Dengan mengerjakan keselamatan kita, mengisi keselamatan kita dengan satu pertumbuhan karakter pribadi dengan Kristus, relasi yang semakin intim dengan Kristus. Pertanyaan apa? Seberapa besar rasa cinta kita, kerinduan kita, dan usaha kita untuk menjadi serupa dengan Kristus? Seberapa besar kita mencintai Kristus? Seberapa besar kita mencintai yang Kristus cintai? Coba renungkan di dalam Matius 28, 19, 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu.
Sudahkah kita menjadi seorang murid Kristus? Dan bukan sekedar menjadi seorang murid Kristus, sudahkah kita memuridkan orang lain? Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Mari kita mengerjakan keselamatan karena kita mencintai Tuhan yang menyelamatkan kita dengan darah yang mahal dari Kristus Yesus. Amin. Oke, sampai di sini presentasi dari saya, perenungan kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita bisa tutup dalam doa. Yuk, kita tutup dalam doa. Minta Ko Hernadi tutup dalam doa ya. Yuk, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami sama-sama boleh belajar dari sebagian daripada firman-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah apa yang sudah kami pelajari ini Tuhan, boleh kami ambil penerapannya dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami Tuhan, seperti jemaat di Filipi juga, agar kami boleh mengerjakan keselamatan yang sudah kami terima. Kami bersyukur untuk keselamatan yang sudah kami terima, dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa boleh mengejar keselamatan, mengejar pertumbuhan, mengejar kekudusan atas dasar kami yang sudah Engkau selamatkan dan karena kami sudah mencintai Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami pelajari itu Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kami boleh menghidupinya. Terima kasih, kami serahkan Tuhan untuk Pak Bayu juga yang sudah mengajarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati Pak Bayu Tuhan, sehingga Pak Bayu boleh semakin hari boleh semakin dipakai untuk memperkenalkan kebenaran firman-Mu kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you semua. Thank you, Pak Bay. Thank you.